Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kedua. Nanti videonya kalian bisa akses di YouTube. Nanti saya kasih link channelnya, link videonya. Dan untuk file-file terkait, pertama ini kalau kalian perlukan ini saya taruh di deskripsi aja kali ya. File terkaitnya adalah file yang saya perbaiki ya. Dalam artian kan ada tadi saya sampaikan ada beberapa file yang saya perbaiki codingannya agar bisa jalan, nanti saya upload ke Edmodo dan juga saya share linknya di Bitly mungkin ya, mungkin bagi orang luar yang tidak ada di kelas Edmodo kita. Oke, kita lanjutkan video kedua yaitu menambahkan elemen dengan XML DOM, itu halaman 121. Kalau berdasarkan buku itu kalian buka file book.xml dan juga addnode.html. Saya buka book XML sama addnode.html. Terus ada lagi, oke nggak ada, itu dulu saja. Pertama kita buka yang book.xml. Di dalam book.xml seperti biasa kita hanya membuat XML biasa, yaitu XML dari book, chapter, dan bla 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 bla. Oke, selanjutnya XML tersebut kita akses melalui sebuah HTML. Di sini kalau kalian perhatikan di versi sebelumnya, mana tadi, add.node.html ini ya. Kalau di versi sebelumnya itu ada 3 fungsi. Ada fungsi show results, show XML, dan juga add.node. Nah, di sini perubahan yang saya lakukan adalah saya hanya menggunakan 2 fungsi saja, yaitu show XML dan juga add.node. Oke. Kalau yang tadi, kalau yang sebelumnya yang kemarin saya share, ini ketika dijalankan, even saya menjalankannya di Internet Explorer itu tidak jalan. Coba saya contohkan ya. Follow di chapter 5 node misalnya. Ketika saya jalankan di browser, tidak ada data yang tampil di sini, hanya kosong. Terus even saya klik tidak ada apa-apa. Oke, mungkin kalian juga mengalami halnya sama kalau yang berhasil membuka atau ya something like that lah. Saya jelaskan. Ini perbaikannya adalah di pertama kalian silahkan hapus dulu fungsi show result, karena sebenarnya fungsi show result ini adalah untuk menampilkan teks nantinya di result di text area kita ya. Jadi text area itu ada 2. Coba saya buka lagi biar kalian paham maksud saya apa. Oke, jadi nanti kita punya 2 text area, yaitu text area pertama dan text area kedua. Text area pertama ini namanya txt xml, text area kedua namanya txt results. Oke, nah kita nggak perlu bikin fungsi sendiri untuk yang di text results ini. Jadi untuk yang di show results itu saya hapus, yang ini saya hapus. Oke, ini yang versi lama. Yang versi baru yang ada cuma show XML dan juga add.node. Oke, selanjutnya untuk yang show XML, di show XML juga ada perbedaan kalau kalian perhatikan. Di show XML hanya ada 2 baris di sini sebenarnya, yang mana ini merupakan dokumen. Kalau kalian perhatikan baca ada sebuah objek namanya oInput. Lalu oInput ini mengandung atau menampung nilai, yaitu dokumen get element by id txt xml. Berarti dia akan mencari dokumen elemen id atau elemen yang ada di dalam dokumen ber-id txt xml. Nah, ini kalau diperhatikan ketika saya blok akan mengarah ke text area yang di bawah, yaitu txt xml. Yang kalau seandainya tadi kita lihat secara codingan yang saya jalankan pertama tadi, coba buka lagi. Oh, di sini udah ada. Ketika kita lihat ini kosong, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sebenarnya kalau. Jadi ketika secara logika kalau dia memanggil nilai yang ada di dalam var input dari text XML, nilai apa yang dia panggil dan nilai apa seandainya nanti yang akan dia taruh. Sebenarnya di sini kalau kalian perhatikan di elemen by id, di text area ini akan diisi dengan nilai si XML. Nilai XML tersebut ada. Jadi si input ini memiliki value XML, yaitu XML yang kita dapatkan dari DOM nanti, XML yang kita dapatkan nanti dari hasil yang ditampilkan. Sedangkan pertanyaan saya adalah ketika saya memanggil XML pertama kali, ketika saya jalankan, ketika saya klik add node, saya kurang
mengerti saja itu bagaimana cara dia memanggil XML ini pertama kalinya dari mana gitu. Soalnya ketika kita jalankan pertama harusnya sudah ada data di sini, pengennya saya ya. Jadi harusnya sudah ada data XML, data book kita tadi sudah tampil di sini, baru nanti ketika saya add data tersebut bertambah satu buah elemen seperti itu. Tapi ketika dijalankan tidak ada, jadi saya pikir apakah ada kecuali ada sebuah tombol baru di sini namanya show elemen, ketika dipencet baru muncul ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba di jalan pertama saja tidak ada, rasa saya agak sedikit kurang. Jadi makanya saya perbaiki, yaitu dengan fungsi show XML tersebut saya tambahkan beberapa baris. Ini untuk apa? Tujuannya ketika di body saya taruh fungsi onload untuk langsung memanggil show XML. Jadi ketika yang punya saya dijalankan, dia akan langsung memunculkan nilai dari si XML book kita tadi, book XML. Jadi otomatis ketika saya pencet baru ada aksi, kurang lebih seperti itu maksudnya. Apa yang saya lakukan di show XML? Pertama biasa saya membuat objek my XML docs yang seperti penjelasan di video pertama tadi. Lalu asinkronusnya true berarti bola tidak berurutan. Yang di load adalah book.xml yang tadi, yang ini. Kemudian dilakukan pengecekan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Hanya saja bedanya kalau yang di video sebelumnya itu tadi kita file apa? Tampil dong. Kalau di video tadi kita melakukan perulangan dan perulangan tersebut kita tampilkan dalam sebuah alert. Nah sekarang kita nggak melakukan itu, kita tidak melakukan perulangan dan tidak menggunakan alert juga. Saya hanya membuat sebuah variable root seperti tadi, yaitu menggunakan dokumen elemen. Jadi saya mendapatkan nilai dari si my XML docs objek tadi, saya akan mendapatkan elemen-elemen yang ada di book dan dimasukkan ke dalam variable root. Kemudian si data, variabel data yang saya deklarasikan di batas 26 ini akan menyimpan nilai dari root.xml, saya tambahkan .xml. Kemudian si dokumen ini akan mencari elemen dengan ID txt XML. Ketika kita lihat ke bawah ternyata itu milik si text area. Dan saya gunakan lanjut yaitu titik value, artinya adalah isikan nilai ke dalam teks XML ini yaitu nilai yang ada di data. That's why ketika dijalankan akan langsung muncul seperti yang di depan. Itu kurang lebih untuk yang note, untuk yang show note sebenarnya ya. Kalau untuk add note-nya ketika kita jalankan, kalian perhatikan di sini kita memiliki 3 buah elemen, yaitu yang berisikan teks elemennya adalah chapter 1, 2, dan 3. Ketika saya klik add note akan bertambah satu chapter, yaitu this is chapter number 4. Jadi kurang lebih fungsinya adalah untuk menambahkan satu elemen file. Apa yang dilakukan dalam codingan? Yang dilakukan adalah saya langsung memanggil fungsi melalui tombol yang tadi, tombol si add note. Ketika kita perhatikan di codingan, tombol add note ini ketika on click ya, ketika diklik dia akan memanggil fungsi add note. Oke, otomatis kita cari ke atas fungsi add note kapan sih? Di sini ada sebuah fungsi add note namanya yang memiliki badan dari baris 9 sampai dengan 19. Oke, yang pertama sampai baris 12 ini masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Menurut saya sudah mulai berbusa, jadi kalian silahkan simak video tadi. Berikutnya yang beda adalah enter mulai dari 14 sampai dengan kurang lebih yang bawah juga sih. Yang beda ada dari 14 sampai dengan 17. Oke, saya akan jelaskan. Pertama saya membuat dua buah variabel yaitu on new element. Yang berikutnya adalah variabel on new text. Oh, di sini maksudnya all new element ya. Jadi XML yang lama, elemen barunya namanya apa. Nah, maksudnya saya ingin nyelipin apa? Nyelipin elemen apa di sini. Nah, kebetulan karena ya biar kita seragam, kita bikin di sini all new element, nama elemen lamanya adalah di my XML docs, objek tadi yang sudah meload book XML, buat sebuah elemen dengan fungsi create elemen bernama chapter. That's why nanti akan terbuat sebuah elemen namanya chapter. Berikutnya all new text, nama variabel juga yaitu my XML docs create text node. Text node-nya apa? Text-nya adalah this is chapter number 4 yang akan dijadikan text contact-nya kita nanti, yaitu this is chapter number 4. Oke, lanjut. Berikutnya si all new element
elemen tersebut, masukkan anak atau masukkan teksnya yaitu onNote text. Jadi cara masukkannya adalah variabel nama elemennya tadi yang menampung nama elemen isikan dengan fungsi append. Append ini kan juga fungsi yang sudah tidak asing ya, di Java sudah sering dipakai juga untuk memasukkan nilai ke sebuah array contohnya, atau di enum juga bisa kalian pakai. Ini kita masukkan nilai teks yang ada di onNewText yaitu this is chapter 4. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silakan nanti diulang-ulang lagi. Kalau seandainya saya kecepatan ngomong, itulah untungnya video, jadi silakan kalian ulang-ulang. Selanjutnya di 18, baris 18, si objek MySML docs tadi kita dapatkan dokumen elemennya, lalu masukkan nilai yang sudah ada di onNewElement. Apa nilai yang sudah ada di onNewElement adalah nilai dari sebuah elemen bernama chapter dengan kontennya bernama this is chapter 4. Oke, sampai sana paham ya? Alhamdulillah paham. Berikutnya seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya, kita bikin sebuah variabel nama root yang mengambil elemen-elemen yang ada di sebuah XML yang otomatis XML doc tadi yang nilainya book XML, karena kita sudah menambahkan elemennya bukan lagi 3 melainkan 4, dan semua elemen tersebut diambil si objek ini dimasukkan ke root, dan root tersebut kita masukkan ke dalam data XML, dan dokumen elemen by id text result itu area sebelah kanan yang kedua yang ini akan menampilkan nilai dari data tersebut. Jadi ketika dijalankan, ketika diklik note dia akan muncul. Pertanyaan, terus clear result ini apa Pak? Tinggal dipencet clear result, dia akan menghilangkan semua isi. Tapi kan tidak ada tadi Pak fungsi yang ada di HTML-nya, HTML. Memang tidak, karena kalau diperhatikan untuk clear result ketika diklik dokumen.getById text result, yaitu si text di area sebelah kanan yang ini, langsung di set value-nya, itu value-nya dot value, berarti set value-nya menjadi hanya tanda kutip tidak ada isi, berarti kosong, berarti dikosongkan. Kurang lebih seperti itu anak-anakku tercinta. Oke, sudah berapa menit ini? Saya tidak tahu. Oke, kurang lebih itu untuk yang add note. Untuk yang add sama yang kedua berikutnya delete ya. Untuk yang delete di sini di halaman what is it? Menghapus halaman 124, kalian buka file delete note.html. Kita close dulu. Ctrl O. Oke, ini delete note.html. Codingannya kurang lebih juga sama. Ada show XML yang totally kopas ya dari yang sebelumnya, saya kopas saja karena memang tidak ada beda, ngapain harus coding lagi. Yang beda adalah saya tambahkan sebuah fungsi namanya delete note, yang mana kalau kita buka file, kalau kita buka file yang lama di delete note, kalian akan mendapatkan show result kembali, show XML, dan delete note. Namun di sini delete note-nya mungkin agak sedikit berbeda karena saya tidak pakai ini show XML karena fungsi ini tidak seperti yang di versi lama, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di delete note yang saya lakukan adalah sama dengan penjelasan sebelumnya. Saya mengambil nilai dari book XML, lalu saya tambahkan yang berbeda adalah di baris 25 ini sampai dengan 26, dua baris yang berbeda. Pertama saya buat sebuah variabel onNote2delete. Jadi onNote lama yang mau dihapus, yang mana nilainya adalah dari objek MySMLDocs dapatkan dokumen elemen anak pertama. Jadi yang dihapus adalah dari atas. Jadi kalau kita berujuk ke data yang sudah saya tampilkan tadi, yang akan dihapus nantinya adalah this is chapter number 1. Oke, kita coba cek. Berikut lanjutkan maksudnya ya. onNote2delete kita gunakan parent node. Fungsi parent node adalah untuk mengambil parentnya, remove child. Jadi kalau ngampus si anak, ibaratnya kayak kalian mau di-coret dari kakak kan harus izin orang tuanya, nggak bisa kalian coret sendiri, kurang lebih kayak gitu. Jadi si node yang lama tersebut minta ke parent hapus childnya. Child yang mana? Yaitu yang ada di onNote2delete. Udah, ketika udah dihapus, saya mau kembali fungsi yang ada di objek myXMLDocs dengan mengambil semua elemen yang baru, masukkan ke root. Lalu root tersebut saya masukkan ke data,
data tersebut saya tampilkan di results. Sehingga ketika ini dijalankan, sudah data sebelumnya 1, 2, 3, kita delete, tinggal 2. Satu, apa ini, data nomor 2 kurang lebar ya, saya lebarkan sedikit. Kita ganti jadi 55. Kita ubah lagi, kita jalankan. Oke, ketika dihapus, tinggal atau tersisa 2, yaitu this is chapter 2 dan this is chapter 3. Lebih seperti itu fungsinya, dan untuk delete the result juga sama. Oke, kita lanjutkan ke video lagi. Subbab yang berikutnya. Subbab berikutnya itu tentang mengaplikasikan style sheet pada sebuah dokumen XML, halaman 126. Di halaman 126 ini, untuk mengaplikasikan style sheet, kita akan membuka file produk. Ini kita coba buka dulu. Produk XML. Mana produk XML, terus produk table XLS sama produk list. Oke, and then top, bottom, dan juga index. Ya, top, bottom, dan juga index. Lalu bottom. Ada lagi, oke, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file yang kalian buka, silahkan dibuka. Nanti saya kirim ke Armodo, filenya saya perbaiki. Kalau yang di sini ada beberapa juga, tapi tidak banyak juga yang saya perbaiki. Apalagi filenya tidak ada. Oke, yang kita lakukan sekarang itu adalah kita cara mengimplementasikan style sheet pada sebuah dokumen. Itu memperlihatkan ya cara untuk kita mengkomunikasikan atau menghubungkan antara XML dengan si style sheet tersebut. Oke, yang pertama kita bahas di bottom, index, dan juga top. Jadi sebenarnya index ini kurang lebih seperti halaman yang ketika kalian codingan PHP, ketika kalian codingan Java, atau bahasa pemrograman lain, biasanya kan kalian kalau seandainya yang berbasis buat web, itu kalian biasanya akan membuat sebuah halaman index. Kalau di Java kan contohnya kayak ketika kalian pakai JSP atau kalian pakai JSF. Nah, untuk index sendiri di sini kalau kalian perhatikan dipanggil source, yaitu top.html yang akan merujuk nanti ke file top.html, dan juga dipanggil untuk bottomnya di sini tidak dipanggil. Nah, untuk bottomnya juga akan ditaruhkan nanti secara otomatis di bottom HTML. Nah, pertanyaannya, atau ketika kalian melihat video ini, kalian akan bilang, Pak, itu merah-merah kenapa, Pak? Gitu kan. Tanggal merah, karena besok tanggal 25 tanggal merah. Nggak lucu, sumpah. Oke, nah di sini merah-merah kenapa? Bukan karena error sebenarnya. Kalian bisa baca di bawah, the frame set element is obsolete. Use the iframe element and CSS instead. Oke, dan bla 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 panjang. Jadi sebenarnya ini bukan error, tapi obsolete, artinya ketinggalan. Seperti yang tadi kita sebutkan juga, buku ini adalah buku yang mungkin merujuk pada codingan W3C yang masih pada tahun 2012. Sekarang tahun 2020 ya. Kalian bayangkan saja bagaimana obsolete. Obsolete tahu kan ya? Apa itu? Tertinggal, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa, kalian biarkan saja. Jangan dihapus-hapus, jangan di otak-atik, biarin aja, karena harusnya masih akan jalan. Dia hanya obsolete saja, yang dalam artian sometimes mungkin tidak akan disupport lagi ketika versi PHP kita udah mulai naik-naik terus, atau HTML versinya berubah lagi. Oke, yang kedua adalah di sini saya tidak ada otak-atik ya, itu intinya dari panjang lebar tadi. Yang kedua adalah top.html. Top.html kalau kalian perhatikan ya, file sebelumnya. Oke, kita buka top.html. Di sini menggunakan BG color. Jadi body BG color, lalu ini warna untuk warna hitam kalau tidak salah, atau putih. Nah, BG color itu di HTML5 juga dianggap sudah obsolete. Jadi kita menggunakan CSS dengan baris dari 5 sampai dengan 9 yang saya blok sekarang. Kalian tinggal bikin body, lalu CSS-nya background dash color blue. Kita ganti jadi misalnya. Oke. Jadi ini bagian ini yang saya edit. Berikutnya di bagian bottom ini
Nah, bagian sebelumnya, bottom HTML, kalau kalian perhatikan, ini saya rasa typo ya mungkin. Karena actionnya dikasih kosong. Sedangkan di buku kalau kalian perhatikan actionnya bahkan tidak ada apa-apa. Jadi action seperti ini kurang lebih. Yang mana itu nggak boleh sebenarnya kan, kalau ada action ya actionnya apa gitu. Jadi saya perbaiki hanya dengan mengganti si kosong tadi, saya kasih tanda agar. Oke. Terus tidak ada lagi yang saya ganti. Berikutnya di produk XML, ini adalah file XML biasa. Mempunyai root produk data, memiliki file produk, yang mana si produk ini memiliki elemen product name, description, price, and quantity. Oke, yang perlu kalian perhatikan baik-baik itu adalah di product list dan product table. Oke, pertama kita ke product list dulu. Product list di sini merupakan file DTD juga, XSL, untuk produk data / produk, yang mana artinya adalah si root produk data memiliki elemen produk setiap, karena kita menggunakan fungsi for each. For each itu kayak perulangan ya, kayak for, kayak while, kayak while, kurang lebih kayak gitu. Untuk setiap data yang ada di produk yang merupakan elemen dari produk data, perhatikan nilai-nilai, semua nilai dari produk name, description, quantity, dan price. Kenapa harus besar? Karena di elemen kita pakainya huruf besar. Oke, paham? Silahkan baca lagi chapter 3 dan 4. Oke, atau chapter 2 kalau nggak. Chapter 2 lebih tepatnya. Berikutnya adalah product table. Product table akan mengandung data-data yang juga kurang lebih sama for each, hanya saja untuk judul-judulnya kita wakili dengan namanya ya kita ketik biasa aja, bikin table biasa. Ini kan table row, terus ini row-nya juga, ini row-nya untuk yang head-nya atau yang judul-judul row-nya, lalu ini untuk row yang isi-isinya atau baris-barisnya. Oke, yang mana ketika dijalankan indeks. Oke, ini background yang tadi saya ganti. Kalau kalian perhatikan sebenarnya di dalam tadi sudah dituliskan this text use frames but your browser doesn't support them. Nah, ini saya nggak tahu maksud si penulisnya ini browser kita tidak support dalam artian tidak jalan, atau browser kita tidak support dengan si frameset. Nah, itu saya nggak tahu. Apakah tahun 2012 ini sudah obsolete? Kalau memang sudah obsolete, kenapa masih dipakai? Udah, kita nggak usah pikirin. Intinya dia bilang nggak bisa jalan. Oke, kita ubah lagi warnanya biar enak dilihat. Turunin. Set oke. Coba kita reload. Ya sudahlah, warna green. Kalian perhatikan di bawah ada tiga buah radio button, view XML in tabular form dan view XML in list, lalu ada reset. Nah, ini yang tadi di bagian button.xml, HTML maksudnya. Di sini ada radio button, yaitu radio button view XML tabular, view XML di list, dan juga ada reset. Nah, masing-masing radio button ketika dicentang atau dicek, dia akan menjalankan display table, display list, dan juga display reset, yaitu fungsi-fungsi yang ada di sini. Kurang lebih fungsinya juga sama dengan penjelasan yang tadi. Jadi silahkan dibaca, karena kalau yang lain-lain tidak terlalu signifikan, sebenarnya mudah dipahami dengan membaca artinya saja, seperti kayak create processor, berarti kita dari nilai tadi yang sudah di load, kita akan membuat sebuah prosesor yang untuk dibaca. Lalu di sini tidak ada yang perlu diperhatikan. Oke, semua filenya aman menurut saya. Kita lanjutkan lagi ke browser, yang mana nanti ketika view XML in tabular form klik dicentang, dia akan menampilkan nilai XML kita tadi dalam bentuk tabular atau dalam bentuk table ya. Lalu ketika saya ganti jadi list, dia akan menampilkan list. Ketika di reset dia kosong, list lagi, terus tabelnya kurang lebih seperti itulah maksud dari codingannya. Jadi cara penggunanya kurang lebih kalian lebih memperhatikan kepada pertama ya. Jadi di ending ini adalah ketika kalian bikin ini, pertama adalah pastikan dulu XML yang kalian bikin sudah well form. Well form itu kan pembahasan kita di 1, 2, 3 masih membahas tentang well form
mungkin ada nyinggung web sedikit. Nah, untuk yang 2 3 fokusnya itu ke waveform. Jadi benar-benar waveform sensitif dan semuanya perhatikan benar. Lalu berikutnya ketika kalian sudah selesai dengan XML-nya, ketika kalian mau memanggil di HTML, contohnya HTML yang ini, pastikan untuk setiap fungsi-fungsi yang ada di sini itu bukan fungsi yang obsolete. Jadi nanti kalian bisa buka W3C untuk mengecek fungsinya obsolete atau tidak gitu, Pak. Soalnya kalau untuk HTML sendiri memang kalau tahun 2012 terus dibandingkan dengan yang sekarang tahun 2020, ya saya sendiri juga yakin bakal banyak yang obsolete kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Yang kedua, untuk video kedua ini adalah kalian silakan buat sebuah halaman seperti ini, tapi bukan halaman ini ya. Kalian buat sebuah halaman yang mana akan terdiri dari 5 file juga seperti ini. Jadi akan ada produk list kurang lebih 6, ada 6 halaman seperti ini, ada index, ada top, ada bottom, terus apapun kasus kalian bebas. Boleh kalian kasusnya perpustakaan, boleh toko obat, apapun lah. Asalkan jangan menyontek, karena nanti akan mengecek codingan kalian dengan menggunakan code editor gitu yang bisa mengecek similarity dari struktur codingan kalian, walaupun kalian ubah nama variabelnya, tapi kalau kalian cuma fokus punya teman terus kalian edit, saya pastikan akan terketahuan dan otomatis nilai yang sudah kalian perjuangkan selama ini akan saya zero kan, because I'm not tolerant at all about plagiarism, about cheating and etc. Jadi jangan menyontek, karena saya lebih menghargai usaha kalian sendiri, tujuannya untuk melihat kemampuan kalian atau sepemahaman kalian sudah sampai mana. Jadi nggak usah nyontek-nyontek deh. Oke, sekian saja dari saya. Silakan didengarkan dengan seksama. Kalau saya terlalu cepat ngomong, mohon maaf. Akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.